Kembali lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang usaha dan energi. Setelah gaya yang kemarin dinamika, kita masuk ke konsep energi dalam fisika dasar. Oke, jadi pertama-tama dimulai dari konsep besaran yang namanya usaha. Kita udah kenal dulu di SMA usaha. Kalau kita punya benda, kita kasih gaya konstan F. Sebenarnya ini berpindah tempat sejauh D. Maka usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F kali D. Gini kan ya. Jadi G-nya dikali perpindahan. Simpel banget gitu. Jadi syaratnya adalah kalau pengen ada usaha itu harus ada gayanya, harus ada perpindahan. Nggak ada gaya jelas nggak mungkin ada usaha, dan sekalipun ada gaya tapi bendanya nggak berpindah tempat, kita tetap bilang usahanya nol. Jadi ini paling standar. Sekarang kalau ada sudut gimana? Gayanya ada sudut misalnya theta. Kayak di sebelah kanan ini nih ya. Jadi gayanya untuk sudut theta terhadap horizontal, dan ini bikin si benda ini pindah sejauh D. Usahanya itu nanti W sama dengan tetap F kali D, tapi F-nya itu F yang searah sama si perpindahan. Jadi kan kalau diurai kan ada yang cos ada yang sin ya. Kalau yang cos itu yang searah perpindahan, kalau yang sin itu yang tegak lurus perpindahan. Nah kita cari yang searah perpindahan. Jadi ini nanti F cos theta kali D. Gini ya. F cos theta dikali D. Jadi cari gaya yang searah sama perpindahan. Nah nanti kalau mau lebih umum, ini kan satu dimensi ya. Kalau mau lebih umum lagi di 3 dimensi harus pakai vektor. Jadi secara umum untuk gaya konstan F ya, vektor F, lalu ini bikin benda berpindah dengan vektor R ya. Jadi semuanya vektor nih, gayanya vektor, perpindahan juga vektor. Maka nanti usahanya itu W sama dengan F dot R. Jadi ini ungkapan paling umumnya buat ngitung usaha. Jadi dot product antara gaya, vektor gaya dengan vektor perpindahannya. Oke ya, dot product ya, dan kalau bisa dicek lagi, kalau ingat yang dot product itu emang nanti muncul cosinus sudut antara kedua vektor. Nah, kita tahu bahwa dot product itu bisa 3 nilainya ya, bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Jadi kalau sudut antara gaya dan perpindahannya itu lancip, nanti usahanya positif. Kalau gayanya tegak lurus sama si perpindahan, itu usahanya 0. Kalau sudutnya tumpul, itu nanti usahanya negatif. Gitu ya. Jadi ngikutin dot product aja, dan karena dot product berarti usaha itu skalar ya, bukan vektor, nggak punya arah. Jadi misalnya nih ya, kita tinggal lagi benda ini lebih jauh lagi. Dia kan punya berat mg. Ya, dan arahnya itu tegak lurus sama pindahan. Kita lihat bendanya berpindah ke kanan, tapi mg ke bawah arahnya. Nah, karena tegak lurus, maka usaha oleh si mg ini 0. Begitu pula dengan G normal. Dia tegak lurus sama perpindahan benda. Jadi, kita bilang usaha oleh mg sama dengan usaha oleh G normal yang nilainya 0. Ya, karena mereka tegak lurus terhadap perpindahan. Kalau kemudian misalnya si benda ini nih di permukaannya kasar, jadi ada gesekan. Dan kita tahu gesekan arahnya melawan gerakan ya. Dia pindahnya ke kanan nih, D-nya ke kanan, tapi gesekannya ke kiri. Berarti sudutnya kan 180 derajat. Dan itu sudut tumpul. Kalau sudut tumpul berarti usahanya negatif. Jadi kita katakan usaha oleh gaya gesek itu negatif. Gitu. Jadi arah antara si gaya dengan si perpindahan si benda itu penting banget buat tentuin nilai dari usaha ini. Nah, kita coba masuk ke contoh soal ya biar makin ngerti. Jadi kita punya benda masanya 2 kilo. Yang ini nih di atas bidang miring yang licin. Oke, licin berarti kita ngambil gesekan dulu ya. Kemudian ada sudut theta si bidang miringnya dengan sin theta sama dengan 3/5. Nah, benda ini didorong oleh G luar 30 Newton, yang P ini nih. Jadi benda didorong secara horizontal 30 Newton. Ini disuruh hitung usaha total oleh seluruh gaya pada benda ini jika benda naik setinggi 3 meter. Jadi tujuannya adalah cari usaha dari masing-masing gaya yang bekerja pada benda. Oke, naik setinggi 3 meter berarti gini maksudnya. Benda ini kata didorong akan naik ke atas, perpindahan vertikalnya itu H. Jadi yang maksudnya ketinggi naik 3 meter itu isi ini nih, H ini. Perpindahan vertikalnya. Nah, perpindahan yang aslinya adalah yang ini. Dia kan berpindah sepanjang bidang miring kan. Jadi yang miring ini nih, yang D ini. Itu perpindahan sebenarnya yang akan dipakai. Dia perumusan yang ini nih, F kali D ini. Oke, jadi kita cari dulu ya. Ini dari trigonometri aja gampang. Kita lihat dari segitiga ini. Kalau ini theta, berarti ini juga theta nih, sama. Ya kan? Nah, jadi nanti kita lihat di situ H per D sama dengan sin theta.
Kita kan mau nyarinya D ya, berarti D sama dengan H per sin theta. Dan kita tahu hanya 3 meter, sin tetanya 35, maka kita peroleh 5 meter. Ini perpindahan yang akan dipakai nanti. Sekarang kita akan tinjau gaya-gayanya ya. Gaya-gaya apa yang bekerja, kita hitung usahanya masing-masing. Jadi kira-kira ini gaya-gaya yang bekerjanya. Ini kita benarnya kita isolasi sendiri. Kita lihat seperti biasa MG-nya kita urai. Jadi ada yang searah bilang miring, MG sin theta, sama yang tegak lurus bilang miring, yaitu MG cos theta. Sudah gaya normal seperti biasa karena dia bersentuhan sama bilang miring. Nah, gaya P-nya juga kita harus urai. P-nya jadi ada yang searah bilang miring, yaitu P cos theta, dan yang tegak lurus bilang miring, yaitu P sin theta. Nah, kita nggak perlu ngitung semua usaha oleh gaya ini karena apa? Kita tahu kalau gayanya kita tegak lurus sama si perpindahan itu pasti usahanya 0. Jadi semua gayanya tegak lurus sama perpindahan si benda ini nggak usah dihitung karena pasti usahanya 0. Yaitu siapa aja? Si gaya normal. Oke, gaya normal tegak lurus nih. MG cos theta juga tegak lurus. Juga si P sin theta. Jadi 3 gaya ini nggak usah dihitung usahanya. Hitungnya sisanya aja, berarti tinggal 2 gaya kan? MG sin theta sama P cos theta. Itu jadi lebih enak. Oke, lihat ya perpindahannya adalah ke kiri atas. Jadi yang MG sin theta ini usahanya negatif karena berlawanan arah kan. Ya, berlawanan arah. Jadi usaha oleh MG sin theta berarti minus ya. Karena berlawanan arah, MG sin theta dikali sama perpindahannya itu D. Jadi gayanya MG sin theta, perpindahannya D. Kaliin. Minus karena berlawanan arah. Nanti kalau dihitung dapetnya minus 60 joule. Oke, ini usaha oleh gaya yang MG sin theta. Sekarang yang P cos theta sama ngitungnya. Cuma ini mah karena searah ya, P cos theta-nya searah sama pindahan, makanya positif. Maka nanti gaya yaitu P cos theta dikali sama perpindahannya itu D. Nah, tinggal gini aja. Lagi ini angka-angkanya kita udah tahu semua. Kalau dimasukin nanti hasilnya itu 120 joule. Sedangkan usaha oleh yang lainnya kita udah tahu itu 0. Jadi nanti usaha total oleh seluruh gaya kita sebutnya W total ya. Jumlahin aja berarti ini sama ini. Jadinya berapa? 60 joule. Ya. Ini jawabannya. Jadi tinggal gampangnya tinggal cari tahu gaya apa aja yang bekerja, terus hitung usaha masing-masing gaya. Seperti itu. Dan kita dapat usahanya positif kan. Ini artinya resultan gaya kita itu nanti searah sama si perpindahannya. Makanya usahanya positif ya. Seperti itu kira-kira. Nah, nanti kita lihat ya bahwa benda bergerak itu dia punya energi. Dan nanti usaha akan dikaitkan dengan energi. Itu akan kita jelaskan di video selanjutnya. Sementara ini kita kasih tahu dulu bahwa ada besaran namanya energi kinetik. Ya, ini energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Dan rumusnya gampang, EK sama dengan, ini udah tahu semua pasti, setengah V kuadrat. Setengah dikali massa dikali kecepatan kuadratnya. Jadi makin cepat, jelas EK-nya makin gede. Dia punya energi yang makin gede. Nanti ini bisa dikaitkan dengan usaha. Dan itu untuk di video yang selanjutnya ya. Oke, jadi sekian dulu pengenalan usaha kali ini. Semoga ini membantu untuk mempersiapkan di materi berikutnya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.